أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Iya. Akhir pembahasan kita telah menjelaskan tentang sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat Ad-Dhahik, yaitu sifat tertawa, dan sifat Al-Ajab, sifat tertawa dan sifat Al-Ajab. Baik. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat Al-Qadam dan sifat Ar-Rijal, yaitu sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kita bacakan hadisnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam: la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. Wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'din fataqulu qat qat. Iya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di sini Syekhul Islam menukil muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Anas bin Malik, ya. La tazalu jahannam, senantiasa neraka jahannam, yulqa fiha, dilemparkan penghuni neraka di dalamnya. Senantiasa neraka jahanam itu terus menerus dilemparkan penghuni neraka di dalamnya. Wahia taqul, sembari neraka jahanam ini berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Setiap dilemparkan penghuni neraka ke dalamnya, selalu neraka jahanam berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan?
Iya. Hadis yang disebutkan Nabi SAW ini, hal itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bisa antum lihat dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 30. Dalam surah Qaf ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, Yauma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah akan hari di mana pada hari itu neraka jahanam akan berkata. Neraka jahanam akan berkata. Iya. Setiap kali dilemparkan penghuni neraka di dalamnya, maka Allah Ta'ala berkata, halim tala'ati, apakah antum sudah penuh? Ya, halim tala'ati artinya apakah wahai jahanam kamu sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Bahkan neraka jahanam akan menjawab, jadi dia berbicara, Allah Ta'ala berbicara kepadanya. Apakah kamu sudah full, sudah penuh? Maka neraka jahanam menjawab, wa taqulu hal min mazid. Bahkan dia berkata, dia menjawab Allah Ta'ala, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi di sini neraka jahanam tolak berziyadah. Ini masalah akidah, ikhwan. Masalah akidah penting sekali tentang hal ini. Dari sini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu lahu lisan. Ya, laha lisan. Neraka jahanam itu punya lisan. Wa huwa yatakallam, kata para ulama, dan neraka jahanam itu berbicara bilisanihi. Neraka jahanam itu berbicara dengan lisannya. Hanya Allah yang tahu. Karena dalam riwayat banyak, dalam ayat juga banyak menunjukkan bahwa neraka jahanam itu melihat, mengawasi. Dan neraka jahanam itu juga berbicara. Dia adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Iya. Maka di hari kiamat, setiap dilemparkan penghuni neraka ke dalamnya, maka dia berkata hal min mazid. Dia minta tambahan. Apa masih ada tambahan? Iya. Baik. Kemudian setelah dia meminta tambahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu. Ya, kenapa neraka jahanam minta tambahan? Karena neraka jahanam itu kata para ulama sangat luas sekali, sangat besar. Iya. Tatlub ziyada li si'atiha wa budi qa'riha. Kata para ulama, neraka jahanam senantiasa minta tambahan karena saking luasnya dia, wa budi qa'riha, dan saking dalamnya lembah yang ada di dalamnya. Besar sekali lubangnya. Sangat luas. Ya, dan para ulama mengatakan dinamakan dia sebagai neraka jahanam, libu di qa'riha, dinamakan sebagai jahanam karena saking dalamnya lubang yang ada dalam neraka jahanam. Sangat mampu menampung seluruh makhluk. Dan jahanam ini, di antara faedah yang kita bisa petik di hadis ini, Nabi menyebutkan dia sebagai neraka jahanam. Itu adalah salah satu di antara nama dari nama-nama neraka. Karena nama neraka itu tabakat. Dia punya tabakat, tingkatan-tingkatan. Neraka itu di dalam Al-Quran, Allah sebutkan nama-nama neraka. Sebagaimana surga juga ada nama-namanya. Jannatu Aden. Ya. Dinamakan Illiyin. Ya. Dinamakan Darul Hayawan. Negeri yang abadi. Banyak namanya surga ya. Banyak, sebagaimana neraka juga punya nama yang banyak. Yang jelas Allah Ta'ala menjelaskan bahwa neraka jahanam itu laha tabakat. Dia punya tingkatan-tingkatan. Ada 6, ada 8 neraka jahanam itu. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan bahwasannya surga itu ada 8 tingkatan.
Dan tentunya tingkatan ini bertingkat-tingkat sangat banyak. Fil jannati, Nabi SAW menyebutkan saja di dalam satu hadis bahwasannya di dalam surga itu Allah Ta'ala menyiapkan mi'atu darajah, 100 derajat untuk amalan jihad fisabilillah. Orang yang beramal di satu bidang, amalan jihad, ada 100 derajat tingkatan di dalamnya. Bertingkat-tingkat orang di dalamnya. Belum lagi amalan yang lainnya. Maka neraka jahanam itu berlapis 7, dan neraka jahanam ini adalah lapisan neraka yang paling atas. Nah, lapisan neraka yang paling apa? Yang paling atasnya, bukan yang paling bawahnya. Karena neraka yang paling bawahnya itu adalah tempatnya orang-orang munafikin. Tempatnya orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di darokatnya neraka yang paling asfal, Maka neraka itu diistilahkan dengan istilah darokat. Sedangkan surga diistilahkan dengan apa, Ikhwan? Darajat. Darajat itu tingkatan naik ke atas. Seperti itulah orang yang tinggal dalam surga. Tingkatannya naik ke atas. Semakin di atas seorang tinggal, maka semakin lengkap dan semakin sempurna nikmat yang ada di dalamnya. Dan bukan maknanya di bawahnya tidak lengkap. Ya. Yang jelas istilah surga itu, jannah itu darajat. Sedangkan neraka istilahnya apa? Darokat. Innal munafikina fi ad-dark. Darokat. Innal munafikina fi darki asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik berada dalam darokatnya neraka yang paling apa? Yang paling asfal. Apa itu asfal? Yang paling bawahnya sudah. Karena orang munafik ini, dia akan disiksa dalam neraka lebih berat dibandingkan siksaan orang kafir asli. Karena orang munafik, mereka menampakkan Islam, menampakkan kesalihan, mereka bersyahadat, mereka salat di depan kaum muslimin, namun mereka tidak beriman dengan hatinya. Maka mereka lebih buruk dibandingkan orang yang menyembah berhala. Nah, ini lapisan neraka jahanam. Iya. Lapisan neraka jahanam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa neraka jahanam itu dilemparkan penghuni neraka di dalamnya, Allah Ta'ala berfirman, "Halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid." Maka dia minta tambahan. Apakah ada tambahan? Jadi senantiasa neraka itu luas, masih luas meskipun seluruh orang dilempar ke dalamnya. Sampai kata Nabi SAW, ya doa Rabbul Izza fiha, sampai Allahu Rabbul Izza, sampai Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa meletakkan kakinya di dalam neraka. Iya. Lihat lafadznya, sampai Nabi SAW berkata, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya doa meletakkan rijlahu, kakinya, fiha, di dalam neraka. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, qadamahu, Allah Ta'ala meletakkan qadamahu. Qadamahu maknanya sama dengan rijal, bermakna kaki juga. Sampai Allah Ta'ala meletakkan kakinya di dalam neraka itu, fayanzawi, kata Nabi SAW, fayanzawi ba'duha ila ba'din, maka menjadilah neraka itu yanzawi. Yanzawi maknanya yandammu ba'duha ila ba'din. Menjadilah neraka itu menjadi terkumpul sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Bahasa lainnya, menjadi sempitlah neraka itu. Ya. Menjadilah sempitlah neraka tersebut. Bersatu. Tadinya luas, sedangkan penghuni neraka sudah dilempar ke dalamnya, dia katakan masih ada tambahan, maka Allah meletakkan kakinya sampai neraka itu menjadi yanzawi, menjadi terkumpul sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga dia menjadi sempit. Sehingga fataqulu qat, maka berkatalah neraka pada waktu itu, cukup. Sudah cukup. Iya. Baik, kesempurnaan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan ya, ini hadis riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Dan ini akidah ahli sunnah. Gak ada yang mengingkari sifat rijal, sifat al-qidam,
sifat ar-rijal dan sifat al-qadam, sifat kaki bagi Allah, nggak ada yang mengingkarinya kecuali Jahmiyah. Adapun ahli sunnah, ini hadis riwayat Bukhari, dan kita sudah katakan bahwa semua akidah wajib bersumber dari Al-Quran dan apa? Hadis. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, maka itulah akidah muslimin. Nggak boleh seorang menolak ini dan dia berkata, bagaimana? Kata para ulama, haram menggunakan bagaimana. Kita katakan, laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita tetapkan hadis ini, kita yakini Allah punya sifat ini. Bersama dengan itu, kita wajib meyakini bahwa sifat Allah Ta'ala, kakinya, wajahnya, tangannya tidak serupa dengan apa? Makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di kelengkapan hadis ini disambung, karena ini hadis potongan, di sambungan hadis ini, wa taqulu qad wa izzatika wa karamik. Di situ neraka jahanam berkata, cukup demi izzahmu, demi keperkasaanmu dan kemuliaanmu ya Allah. Sudah cukup. Wala yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi'a laha khalqan akhar wa yuskinahumullahu fi fudulil jannah. Kemudian kata Nabi SAW, dan senantiasa di dalam surga itu ada kelebihan di dalamnya. Hatta yunshi'a laha khalqan akhar. Saking banyaknya kelebihan dalam surga, Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain, wa yuskinahumullahu, sehingga Allah Ta'ala menjadikan makhluk-makhluk yang baru yang Allah ciptakan itu, Allah Ta'ala jadikan tinggal di dalam surga, fi fudulil jannah, karena kelebihan yang ada dalam surga. Maksudnya apa ini? Surga itu, meskipun seluruh penghuninya sudah masuk ke dalamnya, masih banyak lebihnya. Ya, kalau kita walaupun sudah masuk antum semua di sini, kaplingannya masih luas. Masih banyak orang yang bisa tempati, begitu, belum habis. Itu namanya fudul. Lebih, Allah lebihkan. Ini kata Nabi SAW, la yazalu fil jannah, senantiasa surga itu fudul, fadlun, ada kelebihannya, karena sudah nggak ada lagi makhluk yang masuk ke dalamnya, maka Allah Ta'ala menciptakan khalqan akhar, ciptaan yang baru Allah cipta. Apa itu? Wallahu a'lam. Allah menciptakan makhluk yang baru, fa yuskinahumullah, lalu Allah Ta'ala tempatkan makhluk baru itu di mana? Di kelebihan yang ada dalam surga itu. Di fudulil jannah. Di kelebihan yang ada dalam surga tersebut. Nah. Pada hadis ini, ikhwan, di dalamnya ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik pada hadis ini. Ya. Dan mungkin hadis ini baru antum dengarkan. Inilah hebatnya kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini. Ya. Banyak hal-hal yang banyak antum perlu pelajari dalam pembahasan akidah. Sudah saya sampaikan bahwa kami sudah sampaikan bahwa ini pelajaran kitab akidah ini sepantasnya dan seharusnya dipelajari oleh muslim. Dipelajari oleh seorang muslim, dan jangan dia tidak belajar buku ini. Boleh dia tidak belajar fikih sebagian, yang penting dia sudah belajar dasar. Aqidah Wasithiyah ini, kata para ulama, termasuk kitab yang paling terbaik menulis tentang pembahasan akidah. Iya. Tentang pembahasan akidah. Apalagi setelah kitab ini nanti, saya sudah sampaikan berulang kali bahwa setelah kita belajar ini, banyak buku akidah yang ada di atasnya. Dan kita akan melompat ke atas. Kita akan melompat ke atas. Seperti kitab Aqidah At-Tahawiyah. Yang antum tidak pernah belajar kitab ini. Antum tidak pernah belajar kitab ini. Ya. Dan ya kalau namanya belajar itu, seorang yang belajar itu, apalagi di ahli sunnah, dia prioritasnya akidah, kitab, dia prioritasnya. Prioritasnya kitab. Iya. Ini beda dengan daurah ya. Sistem daurah 1 hari, 2 hari. Biasanya orang semangat belajar daurah. Ada daurah di sana, sampai dimanapun dia datangi daurah. Bukan tidak bagus daurah. Seluruh ulama dan para asatidzah
nasihatnya satu dan sama semuanya. Apa itu? Belajar yang tiap hari antum pelajari rutin dengan kitab itu jauh lebih penting berlipat-lipat dibandingkan daurah. Silakan antum dengarkan ceramahnya para ulama. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena membentuk akidah dan malakah, akidah antum dibentuk di mana? Di kajian yang rutin yang seperti ini. Adapun daurah itu satu kali pertemuan. Iya. Pengajian yang rutin seperti ini jauh lebih penting antum pelajari. Iya. Hanya saja ya macam-macam ya, manusia beda-beda, semangatnya beda-beda. Ya. Hanya saja saya ingatkan, banyak diingatkan oleh ustadz-ustadz kita, jangan semangat daurah, malas taklim rutin, malas. Jangan. Itu keliru cara belajarnya itu. Itu keliru cara belajarnya karena membentuk akidah yang sebenarnya, tauhid, akidah yang sebenarnya antum belajar selesai kitab, pindah kitab yang lain. Ya, apalagi ini sekali lagi kitab Aqidah Wasithiyah selama kita mengajar di Pindrang ini kurang lebih 18 tahun dari 2007 kita di sini, nggak pernah saya ajarkan kitab ini. Baru saya ajarkan buku ini. Ya, adapun usul salasa mungkin sudah 2 kali 3 kali selesai. Kitab Tauhid pernah kita ajarkan. Adapun kitab ini Aqidatul Wasithiyah nggak pernah kita belajar. Dan mungkin boleh jadi setelah selesai kitab ini antum tidak akan belajar lagi kitab ini. Iya. Tidak akan belajar lagi kitab ini. Masya Allah, ini buku luar biasa ya. Kita baca faedah hadis ini. Ya, di antara faedah hadis ini, di antara faedah akidah yang terkandung di dalamnya, isbatun nar wa annaha makhluqah. Dalam hadis ini terdapat penetapan tentang adanya neraka dan bahwasannya neraka itu adalah makhluk yang sudah diciptakan. Iya. Makhluk yang sudah dicipta, bukan makhluk yang nanti dicipta setelah hari kiamat. Itu akidah Mu'tazilah. Akidah Ahli Sunnah, mereka meyakini bahwa neraka itu sudah ada dan sudah dicipta. Ya, sudah dicipta. Nah, dalilnya ini Masya Allah sangat banyak sekali. Nabi di antaranya di sini. Di antaranya di sini. Ya. Nabi SAW pernah sholat, di antara dalilnya, Nabi SAW pernah sholat, Nabi maju ke depan, tangannya maju ke depan, setelah itu Nabi mundur lagi. Nah, setelah selesai sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat? Maka Nabi SAW bersabda, tadi aku diperlihatkan surga oleh Allah Ta'ala. Sementara apa? Sholat. Dan aku maju ke depan itu, saya ingin meraih dan mengambil rantingnya. Ada niat, ingin mengambil ranting yang ada dalam surga. Lalu beliau berkata, kalau seandainya saya mengambil rantingnya dan kalian memakannya, maka tidak akan tersisa lagi kelezatan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang enak di dunia ini. Kalau antum makan rantingnya, baru rantingnya. Iya. Jadi Nabi diperlihatkan apa? Surga kan? Setelah itu Nabi berkata, saya mundur ke belakang. Kenapa? Karena saya diperlihatkan neraka oleh Allah Ta'ala. Dan itu hadisnya sahih. Dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku hadis. Jadi Nabi berkata, saya tidak pernah melihat ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan pada hari ini. Yaitu neraka. Hadis yang semisal ini sangat banyak, ikhwan. Sangat banyak sekali. Nabi diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Bahkan Nabi SAW ketika dia di-Isra' Mi'rajkan, Nabi SAW diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperlihatkan istana dalam surga. Dan Nabi SAW berkata, ini istananya miliknya siapa? Kata Jibril, ini istana miliknya seorang Quraisy. Kata Nabi, mungkin saya yang dimaksud ini karena saya orang Quraisy. Nah, lagi-lagi Nabi bertanya lagi, Quraisy siapa dia? Kata Jibril, itu adalah rumahnya Umar, istananya Umar bin Khattab. Diperlihatkan kepada Nabi SAW, istananya siapa? Umar bin Khattab. Maka di kondisi itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ada Umar di situ. Ada Umar hadir di majelis. Bayangkan ya, coba antum bayangkan kepada ada rumah di situ. Nabi yang lihat, la ilaha illallah. Bagaimana perasaannya Umar pada waktu itu? Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya tidak mengingat kecemburuan antum ya Umar, saya mau coba-coba masuk ke istana itu. Tapi karena saya tahu antum nanti cemburu. Menangislah Umar bin Khattab. Dan berkata, apakah saya akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Hadis semisal ini banyak sekali, ikhwan. Sangat banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu.
Lantas mau lihat dalil yang seperti ini banyak sekali. Bisa antum baca buku Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu banyak sekali dalilnya. Ya, banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Adapun akidah Mu'tazilah mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum dicipta dan belum ada. Dan itu menyelisih akidah Ahli Sunnah dan kesepakatan As-Salaf. Di mana Mu'tazilah berkata surga dan neraka nanti dicipta setelah hari kiamat. Kata mereka, apa faedahnya diciptakan neraka sekarang sedangkan tidak ada penghuninya? Itu kalau pakai akal. Sedangkan Mu'tazilah adalah akaliniun, orang-orang yang mendewakan akal. Terus kalau antum berkata seperti itu lalu hadisnya Nabi ini mau diapakan? Apakah kita katakan Nabi lihat surga? Sebenarnya bukan surga itu, pasar dia lihat. Apakah kita mau takwil seperti itu? Enggak mungkin kita takwil. Itu batil. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini juga isbatu kalamin nar wa annaha tatakallam. Dalam hadis ini juga menetapkan bahwasannya neraka itu berbicara. Neraka itu berbicara. Dan berbicaranya neraka itu bilisanil maqal. Para ulama mengatakan bahwa neraka itu berbicara bilisanil maqal, dengan lisannya. Dia berbicara dengan lisannya. Lisannya sendiri. Bagaimana lisannya? Wallahu alam. Yang jelas di sini Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya neraka itu apa? Berbicara. Itu ayat yang kita bacakan tadi dalam surah apa? Dalam surah Qaf ayat 30. Neraka berkata, taqulu hal min mazid. Dan Nabi SAW menetapkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya neraka juga berbicara. Ya karena digambarkan bahwasanya neraka ini sangat luas ya. Digambarkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa neraka ditarik, neraka itu punya 70.000 tali kekang, tali kendali. 70.000 tali kendali. Satu tali kendali neraka jahanam ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat menariknya. Dan dia punya 70.000 tali kendali. Hadis ini juga di antara faedahnya yang ketiga, menunjukkan akan luasnya neraka dan dalamnya lobang dalam neraka itu. Makanya dia dikatakan jahanam. Kenapa dikatakan jahanam? Libu di qa'riha. Karena saking dalamnya lobang yang ada di dalamnya. Karena itu diterangkan dalam hadis yang sahih, Nabi dalam 2 riwayat hadis, pernah sering kita sampaikan hadis ini, Nabi SAW pernah bermajlis bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba ada sesuatu yang bunyi keras. Sangat keras. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Ya sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi berkata, itu adalah suara batu yang besar dilemparkan dari bibir neraka jahanam, lalu dia melayang selama 70.000 tahun. Selama 70 tahun atau 70.000 tahun. Dia melayang, kata Nabi, baru dia sampai ke dasarnya. Iya. Maka dikatakan dia jahanam karena lubangnya sangat dalam. Iya. Karena dia neraka jahanam, sebagaimana yang telah kita isbat tadi bahwa neraka jahanam ini adalah neraka yang berada di tingkatan yang paling apa? Yang paling atas. Yang paling atas. Nah, maka neraka jahanam karena dia sifatnya darokat, bertingkat ke bawah, maka semakin turun, maka semakin keras azabnya. Bisa dipahami ini? Neraka itu sebagaimana surga, semakin naik ke atas, semakin apa? Semakin sempurna kenikmatannya. Naik semakin sempurna nikmatnya. Kalau neraka tidak, dia darokat. Semakin turun dari lapisan 8, turun ke lapisan 7, lebih berat. Turun ke lapisan ke-6, lebih berat. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak masuk ke situ. Ya. Siapa yang paling berhak masuk ke dalamnya? Ya, karena neraka jahanam ini lapisan paling atas, maka orang beriman, muslimin, muslimat. Kalau ada yang dijatuhkan dan terjatuh ke dalam neraka, maka dia terjatuh dalam neraka apa? Neraka jahanam. Kalau mereka masuk ke dalamnya. Makanya Nabi SAW mengajari kita doa berlindung dari apa? Neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam.
Dan ini sudah kita sering dengarkan ayat dan hadisnya bahwa manusia akan berjalan di atas titian as-sirat. Di atas titian as-sirat. Siapa yang jatuh dari titian as-sirat karena imannya lemah, keistiqomahannya lemah, ibadahnya sedikit, maka dia tidak sanggup berjalan di atas as-sirat. Karena dia punya cahaya yang kecil. Karena manusia yang berjalan di atas as-sirat, itu mereka membutuhkan cahaya di atas cahaya. Ya. Maka doanya orang beriman di sana apa? Ya Allah, berikanlah kami cahaya di sebelah kanan kami dan di sebelah kiri kami. Sedangkan Nabi dan Rasul berdoa di titian sirat itu berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Kenapa? Siapa yang jatuh dari situ, maka dia akan jatuh dalam neraka jahanam. Wal'iyahzubillah. Iya. Dan manusia sekali lagi berjalan di atas as-sirat berdasarkan apanya? Ya berdasarkan amalan dan keimanannya. Berdasarkan keimanannya, amalan salehnya. Ya, maka ada orang yang berjalan di atas jembatan as-sirat itu, dalam hadis disebutkan dia hanya diberikan cahaya sebesar ibu kakinya. Ya, mungkin kalau kita istilahnya lampu senter setengah watt, tidak sampai 1 watt. Kalau 1 watt itu, kalau gelap gulita, antum dikasih senter 1 watt, apa anda lihat itu kira-kira 1 watt? Nah, ini dikasih cahaya sebesar ibu kakinya, cahayanya. Sehingga kalau dia berjalan, kalau dia melihat lagi, maka bahasanya dia merangkak, makaloloi. Jadi makaloloi itu bahasanya dia pakai lutut, kaki dan tangannya. Karena dia tidak takut jatuh ya. Sedangkan cahayanya seperti apa? Seperti ibu jarinya saja. Kalau dia lihat lagi, makaloloi sih. Jalan lagi sedikit, kenapa dia seperti itu? Karena dia adalah orang yang sedikit imannya. Sedikit amalannya. Sedikit keistiqomahannya. Sedangkan ada orang yang berjalan di situ terbang cepat seperti kilat, seperti petir, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti orang yang lari. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kuat dan istiqomah ketika dia di dunia. Maka manusia di akhirat ya seperti dia di dunia ini. Seperti dia di dunia ini. Maka istiqomahlah. Karena setiap kita di antara kita masing-masing akan melewati hal itu. Nah, jadi hadis ini tadi keutamaan yang ketiga, faedah yang ketiga menunjukkan tentang luasnya neraka jahanam dan dalamnya lubangnya. Ya, sehingga setiap orang yang bermaksiat mulai dari manusia yang paling pertama yang Allah ciptakan bisa masuk ke dalamnya sampai sudah full neraka jahanam berkata, hal min mazid? Masih ada tambahan? Sampai Allah Ta'ala meletakkan kakinya. Ya, jadi ini di sini faedah pula bahwasannya dari konsekuensi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa seorang pun tanpa dengan dosa, tanpa dosa kejahatan yang dia buat. Tidak mungkin Allah siksa dia. Sedangkan neraka ini adalah fi ghayatis sa'a, berada pada puncak keluasan yang sangat luas. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka haqqaqa wa'dahu, Allah Ta'ala ingin menunaikan janjinya. Allah Ta'ala meletakkan kakinya sehingga terfaha, ya, ujungnya surga itu talaqa, saling bertemu menjadi sempit sehingga tidak tersisa lagi di dalam neraka untuk orang yang akan dilemparkan. Sudah full istilahnya ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan itu sudah janji Allah kan? Itu sudah janji Allah Ta'ala bahwasannya apa? Kami akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan siapa? Dan manusia. Itu sudah janji Allah Ta'ala. Sementara neraka itu belum full. Iya tidak? Neraka belum full. Sampai Allah Ta'ala ya meletakkan kakinya yang mulia di dalam neraka sehingga neraka itu menjadi sempit. Menjadi full. Dan dia berkata, kot, cukup, cukup. Maka di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat al-qidam, sifat al-qadam dan sifat ar-rijal. Apa itu al-qadam wa ar-rijal? Sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tentang sifat Allah Taala, ikhwan, sudah sering saya sampaikan bahwa kaidah terkait tentang akidah asma wa sifat, setelah kita menetapkan sifat-sifat Allah Taala itu, pertama kita tidak boleh mentahrifnya. Kita tidak boleh merubahnya. Oh, maksudnya kaki di sini bukan kaki. Ini maksudnya. Itu takwil namanya. Itu perbuatan orang Jahmiyah. Perbuatan orang Yahudi. Ya.
Yang kedua, kita tidak boleh menta'tilnya. Apa itu menta'til? Tidak boleh kita tolak karena tidak cocok dengan akal. Tidak boleh kita tolak karena dengan alasan seperti alasan ahlul bid'ah, Jahmiyah, mengatakan kalau kita tetapkan ini maka kita akan jadikan Allah Ta'ala mujassimah, mirip dengan makhluk, berjasad, berjisim. Ya. Makanya dari dulu ahlul bid'ah sampai orang-orang yang ada di Indonesia ini yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah, bahkan yang menganut mazhab Jahmiyah, semua mereka itu bersatu padu menuduh Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah itu apa? Mujassimah. Dan mereka menuduh Ahlus Sunnah Salafiyah musyabbihah. Iya. Jadi Ahlus Sunnah itu diborongi bahasanya ya. Mereka bersatu padu ahlul bid'ah menghantam ahlus sunnah. Padahal ahlus sunnah nggak pernah mereka berkeyakinan sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ahlus sunnah menetapkan bahwasannya Allah Ta'ala memiliki sifat ini dan tidak serupa dengan makhluk. Iya. Dan para ulama juga seperti Al-Imam Muhyiddin Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi yang dikenal dengan nama Imamul Baghawi, beliau berkata bahwa sifat kaki bagi Allah dalam hadis ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang disucikan, wajib disucikan dari at-takyif. Ini juga yang wajib kita nafikan setelah menetapkan sifat. Wajib kita mensucikan Allah Ta'ala dari at-takyif. Apa itu at-takyif? At-takyif itu dua maknanya. Tidak boleh kita bertanya bagaimana. Bagaimana kakinya, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana istiwanya Allah, itu gaib. Bertanya tentang kaifa, bagaimana sifat Allah, hukumnya bid'ah, haram. Haram. Karena enggak ada orang yang bisa menjawabnya. Karena kita hanya disuruh meyakininya. Kalau bukan karena Nabi mengatakannya, enggak boleh kita meyakininya, enggak boleh. Karena itu gaib. Kalau bukan karena Allah Ta'ala menyebutkannya, enggak boleh kita meyakininya. Jelas? Iya. Mana yang kedua dari at-takyif adalah membayangkan dalam kepala, dalam hati, dalam pikiran, membagaimanakannya. Kayaknya begini, kayaknya maksudnya ini. Gitu. Di benak, di pikiran, dibayangkan. Jadi sifat Allah Ta'ala itu tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diserupakan, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana, tidak bisa. Terus yang wajib apa? Diimani saja. Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah. Kenapa kita tetapkan? Karena Nabi yang bilang. Siapa yang paling paham tentang Allah? Ya Nabi Muhammad. Tentu yang paling pertama, yang paling mengenal Allah adalah dirinya sendiri. Makanya Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran bahwa dia punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Wa huwa asdaqu qilan, dan Allah Ta'ala yang lebih benar ucapannya. Iya. Kemudian di antara faedah pula hadis ini, seorang wajib beriman, kata Imam Al-Baghawi, beriman dengan sifat kaki bagi Allah Ta'ala adalah fardun wajib. Wal imtina'u anil khawdi biha wajib. Dan menahan diri dari berdalam-dalaman. Menahan diri dari berdalam-dalaman membahas sifat tersebut. Dan itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita berdalam-dalaman. Kenapa? Karena kita cuma disuruh beriman. Ya, tidak boleh kita berdalam-dalaman di situ. Karena apa? Bisa sesat nanti. Termasuk dalam bab takdir. Bab takdir yaitu bab terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala mentakdirkan. Menciptakan. Ya, mentakdirkan. Nggak boleh kita terlalu berdalam-dalaman di situ. Allah Ta'ala menciptakan iblis. Ya kan? Apapun yang Allah ciptakan, perbuatan Allah itu namanya takdir. Takdir. Allah menciptakan iblis, ya. Baik. Dan semuanya antum bersepakat bahwasannya iblis adalah sumber kerusakan dan sumber keburukan yang ada di alam semesta ini. Bahkan iblis menjadi sebab semua orang masuk neraka. Iblislah yang mensesatkan seluruh orang sampai orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kufur, bermacam-macam. Ya, iblis kalau kita timbang sendiri lebih besar maslahatnya atau mudaratnya?
Hah? Ya sudah pasti. Kalau ada yang berkata iblis lebih besar maslahatnya, berarti keliru itu. Itu timbangan kita itu, timbangan kita ya. Bahwasanya iblis itu lebih banyak mudaratnya. Bersamaan dengan banyaknya keburukan, kejelekan, adanya iblis, bersama dengan itu Allah Ta'ala menciptakan dia, mentakdirkannya ada atau tidak? Allah mentakdirkannya ada dan Allah menciptakannya. Ya. Kenapa? Karena banyak hikmah di baliknya yang tidak bisa ditangkap oleh otak kita. Banyak hikmah di baliknya itu. Yang kita tangkap ya paling berapa yang bisa kita tangkap? Sedikit. Padahal mudaratnya iblis banyak, tapi bersamaan dengan itu Allah menciptakannya. Iya. Itulah kenapa kita katakan tidak boleh orang berdalam-dalaman dalam perkara itu. Sehingga para sahabat berkata senantiasa umat ini berada dalam kebaikan selama mereka tidak berdalam-dalaman membahas takdir dan tidak berdalam-dalaman berbicara tentang sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala itu setelah Allah terangkan tentang dirinya, bahwasannya dia punya sifat ini, kita hanya disuruh meyakininya saja. Dan itulah akidah. Kita disuruh meyakininya bahwasanya Allah begini, Allah punya sifat begini. Dan sifat Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Begitu saja. Dan itu tidak beban. Orang yang bersih hatinya, dia akan mudah menerima hal itu. Tapi kalau orang yang rusak sudah akidahnya, dia akan tentang itu dengan akalnya. Fal muhtadi man salaka tariqat taslim. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, maka orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang menempuh jalan keselamatan. Wal khaid fiha zaik, sedangkan orang yang berdalam-dalaman di dalamnya pasti akan tersesat dan menyimpang dari jalan yang lurus. Wal munkiru mu'attilun, dan orang yang mengingkari sifat ini, sifat kaki bagi Allah adalah mu'attilah, maksudnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Itu semua adalah orang-orang yang mengingkari sifat ini. Sudah pasti. Tidak usah diragukan lagi. Orang-orang Asy'ariyah itu bahkan dia nyanyikan itu. Dia nyanyikan akidahnya. Iya. Nah, jangan kamu menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Itu kata orang Asy'ariyah. Jangan kamu menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Jangan pula kamu meyakini Allah turun ke langit dunia. Padahal Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Padahal Nabi bersabda, yanzil Rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Kata orang Asy'ariyah, jangan kamu katakan itu. Terus diapakan itu hadis? Bukhari Muslim. Diapakan hadis itu? Nah, ini jelas akidah sesat, menyimpang. Dan di Indonesia ini akidah yang begini kayak jamur, banyak sekali. Iya, banyak sekali akidah seperti ini. Wal mukayyif musyabbihun. Sedangkan orang yang membagaimanakan sifat itu adalah musyabbiha, orang yang menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Padahal Allah tidak ada yang serupa dengannya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di antara faedah hadis ini pula bantahan bagi Mu'attilah. Ingat ini kalau kita katakan Mu'attilah ikhwan, kelompok yang menyimpang dalam bab asma wa sifat secara global ada dua. Secara mujmal, secara global. Kelompok yang menyimpang dalam bab akidah asma wa sifat, tauhid akidah asma wa sifat, ada dua kelompok. Kelompok satu adalah Mu'attilah, kelompok kedua namanya Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Mu'attilah ini isinya 5. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Kelompok Al-Mu'attilah isinya 5. Kelompok Al-Musyabbihah kurang lebih ada berapa kelompok? Ada sekitar 3 seingat saya. Tapi banyak sebenarnya juga kelompok di dalamnya. Ya, kelompok yang ada di dalam Mu'attilah ini 5. Pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga Asy'ariyah, yang keempat Maturidiyah, dan yang kelima Kullabiyah. Iya. Itu kelompok Mu'attilah, itu kelompok yang menolak dan mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka macam-macam model-modelnya. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah langsung keren. Gimana kerennya? Dia tolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia gentleman. Karena dia membantah Asy'ariyah. Ini kelompok berbeda dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga namanya Asy'ariyah, Maturidi, dan Kullabiyah. 3 ini 11-12 sama. Mirip-mirip
Bedanya 1-2 saja, tapi sama dan mirip. Asy'ariyah, Maturidiyah dan apa? Kullabiyah. Makanya antum dapati orang yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah juga itu. Ya tidak? Asy'ari, Maturidi. Ah, sama itu. Kalau dia berakidah Maturidiyah, pasti dia Asy'ariyah. Dan pasti dia Kullabiyah. Kenapa? Sama, mirip akidahnya. Dia beda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah, Maturidi dan Kullabiyah, beda dia. Dia menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lain. Maka Jahmiyah ini saya katakan tadi gentleman, dia bantah Asy'ariyah dan berkata, kamu itu setengah-setengah. Kami ini langsung, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Selesai ini. Jadi langsung kafir, kata para ulama. Dia Jahmiyah ini dikafirkan oleh lebih 5.000 para ulama. Kenapa? Karena dia mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Kafir. Asy'ariyah sedikit lagi setengahnya kafir. Walaupun ulama tidak mengatakan kafir, Asy'ariyah tidak. Kenapa? Karena dia tersyubhat. Tersyubhat dalam bab akidah asma sifat. Tersyubhat. Iya. Kalau Jahmiyah ini lebih parah dibanding Asy'ariyah. Sehingga para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Antum jangan kira-kira ini akidah masalah akidah semua sifat ya. Jahmiyah itu dikafirkan Imam Az-Zahabi ya, itu menukil sebelumnya Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Ushulul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab akidah lebih 10 jilid. Berjilid-jilid. Di situ beliau menukil di buku itu lebih 10 jilid, sekitar 15 jilid atau 13 jilid. Di kitab akidahnya namanya Akidah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menukil kurang lebih ya 5.000 para ulama, dia nukil mengkafirkan semua ulama itu dari buldan, dari seluruh penjuru negeri. Dia kafirkan Jahmiyah gara-gara apa? Dia mengingkari asma wa sifat. Iya. Mengatakan Al-Quran makhluk. Naam. Dan akhirnya orang Jahmiyah ini, Ja'ad bin Dirham, dipenggal, dibunuh oleh khalifah, digantikan oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan juga di zamannya dipenggal sampai mati. Ini akidah hancur ini sudah ini. Nah, ini yang pewarisnya ini siapa? Nah, inilah Maturidiyah Kullabiyah ini. Ya, Khawarij itu semuanya cikal bakalnya. Adalah cikal bakalnya. Nah, baik, ini Jahmiyah ikhwan. Jadi ini 5 kelompok ya. Jadi kalau ini Asy'ariyah ini masih setengah-setengah ya, masih setengah-setengah dalam mengingkari. Kalau ada ayat tidak cocok dengan dia takwil ya. Oh, maksudnya ini begini, maksudnya begini. Nah, itulah Asy'ariyah. Mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat macam ini, mereka anggap itu mujassimah. Ya. Jadi hadisnya mau diapakan? Tidak boleh kita tetapkan kaki bagi Allah. Nabi bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Nabi menetapkan Allah punya kaki. Bagaimana? Nabi SAW tidak paham atau apa? Iya. Sedangkan lafaz hadisnya ini jelas. Ditakrir oleh para as-salafus salih. Dan ini diyakini sebagai akidah yang tetap. Ya. Diyakini sebagai akidah yang tetap. Nah. Kita azan dulu, baru kita lanjut sedikit ini. Kayaknya Ustaz Ridwan tidak masuk. Kurang lebih sakit ini, ada informasinya. Ustaz Ridwan lagi sakit. Tak sempat hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung sedikit lagi, Wan, karena nggak ada pelajaran, Pak ada Isyan, nggak ada. Kita baca hadis selanjutnya. وقوله ويقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بأسا إلى النار متفق عليه. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini semuanya Masya Allah menenangkan jiwa ya, hadisnya Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim disepakati oleh seluruh para ulama tentang sahihnya dan tidak ada keraguan bahwa hadis-hadis itu bersumber dari Nabi SAW. Sehingga menjadikannya sebagai standar ilmu, akidah, keyakinan adalah hal yang tidak diragukan lagi insya Allah. Ya, tidak diragukan lagi tentang kandungannya. Baik. Kita bacakan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala ya Adam. Allah Ta'ala berfirman, ya Adam. Wahai Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'daik. Maka Nabi Adam berkata, labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik artinya aku memenuhi panggilanmu dengan penuh ketundukan dan kegembiraan. Ini makna talbiyah ya, labbaika. Ya. Baik, banyak kandungannya ini kalimat labbaika wa sa'daik. Fa yunadi bisautin. Lalu Allah Ta'ala memanggil dengan suara yang keras. Setelah Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, Nabi Adam menjawab labbaika wa sa'daik. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan hati yang tulus
hati yang ikhlas, hati yang tunduk dan patuh. Lalu Allah Ta'ala memanggil dengan suara yang keras. Ya, nanti kita akan jabarkan pada pertemuan akan datang faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini. Tidak apa-apa kita bacakan dulu, kita bacakan sebagian fawaidnya, Masya Allah. Ya. Lalu terdengarlah panggilan dengan suara yang keras, Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan antum, wahai Adam, antukhrija min dzurriyyatika, untuk mengeluarkan dari keturunanmu ba'asan ilan nar, utusan ke neraka. Di kelengkapan hadisnya, ini hadis kata Syekhul Islam muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim tapi terpotong. Kita bacakan kelengkapan hadisnya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk mengeluarkan dari keturunanmu utusan ke neraka. Maka Nabi Adam menjawab, wa ma ba'asun nar. Apa maksudnya diutus ke neraka? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Utuslah ke neraka dari umatmu. Min kulli alfin, dari setiap 1.999 masukkan ke neraka. Ya. Jadi dari 1.000 ini yang masuk neraka berapa? 999. Berarti yang masuk, perbandingannya masuk neraka dan surga 1:999. Fadzalika hina tasyibus sagir. Kata Nabi SAW, mendengarkan hal itu, maka anak balita langsung putih rambutnya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil langsung melahirkan. Gambaran apa ini? Gambaran takut dan kaget. Kalau ada orang yang dari bayi langsung putih rambutnya berarti meladair. Iya. Berarti parah itu masalahnya. Karena orang yang berumur saja kita, yang masih umur 20, tiba-tiba putih semua rambutnya berarti ya meladair masalahnya ya. Karena stres sih. Nah, ini gambaran hari kiamat. Bahwasannya ketika dimasukkan dalam neraka sebanyak itu, maka anak kecil langsung berubah rambutnya, dan ibu yang hamil langsung melahirkan. Wataran nasa sukara, dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Kata Nabi, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Ta'ala sangatlah keras. Ini hadis Nabi SAW. Ada ayat dalam Al-Quran yang sama dengannya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 2. Dalam surah Al-Hajj ayat 2 Allah berfirman, yauma tarawnaha, pada hari ketika kamu melihat goncangan pada hari itu, tadhalu kullu murdiatin, maka wanita yang menyusui akan lalai dari anak yang disusuinya. Ya, dia akan melalaikan anak yang dia susui. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil dia akan keguguran. Iya. Gugur kandungannya wanita yang hamil. Wataran nasa sukara, dan kamu melihat manusia dalam keadaan bingung, mabuk manusia peler. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Ta'ala sangatlah keras. Wal'iyadzubillah. Fastadda dzalika alaihim, maka mendengarkan berita ini masuk neraka, maka menjadi beratlah bagi mereka. Faqalu ya Rasulullah ayyuna dzalika ar-rajul. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana kita pada hari itu? Bagaimana kita keadaannya? Faqala abshiru, Nabi SAW bersabda, bergembiralah kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj tis'atu mi'atin wa tis'atan wa tis'in. Bergembiralah kalian, karena kenapa? Ya'juj dan Ma'juj itu perbandingannya dibandingkan kalian, kata Nabi,
mereka berjumlah 999, sedangkan bandingannya kamu hanya 1. Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk keturunan Adam ya. Berdasarkan hadis ini, berarti Ya'juj dan Ma'juj dari keturunannya Nabi Adam atau bukan? Keturunannya Nabi Adam. Jangan Anda berkata Ya'juj dan Ma'juj itu hewan. Bukan. Dia manusia, keturunannya Nabi Adam. Hanya saja dia terpenjara dalam dinding yang dibuat oleh Dzulkarnain. Nah, yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Maka bergembiralah kalian, kata Nabi. Ya. Dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj, dia 999, kalian hanya 1. Antum fil ardi kasya'rati sauda'i fi jambi thawri al-abyad. Kalian, kata Nabi, di bumi ini, jumlah kalian itu, kalian seperti rambut hitam yang ada di punggung sapi yang berwarna putih. Artinya apa? Sapi punya bulu. Kalau ada sapi yang putih, maka semua bulunya apa? Putih. Kata Nabi, kalian seperti rambut hitam yang ada di sapi yang berwarna apa? Putih. Berarti kamu cuma 1, bulunya semuanya putih. Nah, begitu bandingannya kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kasya'ratil bayda'i fi jambil thawri al-aswad. Atau kalian seperti rambut yang berwarna putih di punggung sapi yang berwarna hitam. Ya, terbaliknya tadi sama. Lalu Nabi SAW berkata, Inilah arju an takunu rubu'a ahlil jannah. Sungguhnya saya berharap kepada Allah Ta'ala, kalian, maksudnya umat beliau, walaupun ini hadis Nabi arahkan kepada para sahabat, tapi melingkup seluruh umat beliau, sesungguhnya saya berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Berarti dari seluruh makhluk manusia yang masuk surga, kalau misalnya yang masuk surga misalnya 1000, berarti 1/4-nya berapa, Ikhwan? 1/4-nya berapa? 250. Berarti banyak ya? Karena dari seluruh umat yang masuk Islam, kata Nabi, saya berharap kalian 1/4-nya. Maka sahabat berkata, kami bertakbir bersamaan. Allahu Akbar. Nah, spontan. Summa qala sulusa ahlil jannah. Kata Nabi, bahkan aku berharap antum sepertiganya. Berarti lebih banyak lagi ya. Maka kami bertakbir. Allahu Akbar. Kalau sepertiganya berapa itu? Kalau dari 1000? Nah, 350. Iya, pasis. Ya, 330. Silakan. Supaya hilang ngantuknya. Setelah itu apa lagi? Kata Nabi, "Tsumma yaqulu syatra ahlil jannah." Bahkan aku berharap antum 1/2-nya penghuni surga. Ini terbukti nanti, ini kan terjadi ya. Bahwasanya umat Nabi SAW dibandingkan umat terdahulu yang masuk surga seluruhnya dalam surga, umat Islam, umatnya Nabi SAW 1/2-nya di dalam surga. Iya. Datang dalam riwayat yang lain bahwa penghuni surga ada 180 saf. Sedangkan umat Nabi yang masuk surga mengambil 120 saf. Berarti umat Nabi masuk Islam itu luar biasa. Maka kami bertakbir. Bertakbir. Dalam hadis ini banyak fawaid. Akan kita bahas pada pertemuan akan datang, ikhwan. Semoga bermanfaat. Sambungannya ini kita baca pada pertemuan akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiik.